Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ochan. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dan untuk santri baru dan wali santri baru Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti kegiatan Pakal Ta'aruf online pada hari ketiga dengan materi dari Wakil Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Bagian sarana prasarana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sania Lusarif Ati dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya selaku Sekretaris Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Humaira Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus mewakili untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama Ustadz Alfi Safarudin, Sarjana Pertanian, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Kudus 26 Januari 1971. Alamat Desa Bakalan Kerapia, RT RW 01, Kaliwungu Kudus. Nomor HP 081 566 06064. Pekerjaan guru. Riwayat pendidikan 1. SD Prambatan Kidul 1 Kaliwungu Kudus, lulus tahun 1983. 2. SMP Negeri Kaliwungu Kudus, lulus tahun 1986. Yang ketiga, SMA Negeri 2 Kudus, lulus tahun 1989. Yang keempat, jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 1995. Yang kelima, Prodi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas PGRI tahun 2000. Riwayat organisasi. 1. IMM Komisariat Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang. Kedua, IMM Korkom Universitas Muhammadiyah Malang. Yang ketiga, Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Prambatan Lor. Yang keempat, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kaliwungu. Yang kelima, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prambatan Lor. Yang keenam, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kaliwungu. Yang ketujuh, MPK PD Muhammadiyah. Yang kedelapan, Forum Guru Muhammadiyah Kudus. Moto, apa yang sudah kamu hasilkan hari ini selalu menjadi yang lebih baik dan dalam semua hal. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri. Sebelumnya, untuk peserta yang belum memutkan Zoom-nya, bisa dimutkan terlebih dahulu. Mbak. Seperti hari-hari kemarin, nanti kita akan bagi dua part. Nanti
pas waktu pergantian nanti akan diberitahu. Iya, Ukti yang Untuk materi, cantik-cantik. waktu dan tempat saya persilakan. Ibu gila cuy. Assalamualaikum Cantik ngeluar dalam cuy. Alhamdulillah, alhamdulillah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya, santri, santriwati, pondok pesantren Muhammadiyah Kudus. Sungguh suatu kebahagiaan sendiri bagi saya pribadi. Hari ini saya bisa bertatap walaupun via online lewat aplikasi Zoom dalam rangka Pekan Ta'aruf Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 2020-2021. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tentang kurikulum vitae saya, hari ini saya selaku wadir sarana prasarana atau lebih tepatnya wadir kerumah tanggaan akan memberikan penjelasan sedikit sekitar Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Sebenarnya yang menjadi latar belakang kita untuk bisa belajar di Pondok Pesantren Muhammadiyah itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk selalu menimba ilmu. Itu artinya sudah sangat tepat bagi kalian semuanya untuk menimba ilmu dalam hal menimba ilmu agama maupun menimba ilmu dalam hal ilmu pengetahuan. Karena pondok pesantren ini didirikan memang dalam satu tempat terintegrasi. Santri yang mondok di pesantren Muhammadiyah Kudus ini bisa mendapatkan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan berdasarkan pada kurikulum. Saya selaku wadir kerumah tanggaan diberikan tugas dan diberikan amanah oleh Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus ini untuk memberikan pelayanan kepada semua santri yang di asrama maupun semua jajaran yang ada di lingkup Pondok Pesantren Muhammadiyah. Arti kerumah tanggaan itu berarti mengurusi dari mulai kalian bangun tidur sampai tidur kembali. Karena dalam satu hari itu 24 jam santri berada di asrama. Maka dibutuhkan sebuah pelayanan bagi pondok pesantren untuk bisa memberikan bahwa santri-santri kita mendapatkan hal yang terbaik di asrama. Itulah kenapa di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus ini kita memberikan beberapa fasilitas yang memang diterima oleh santri yang ada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Ya, perlu kami sampaikan untuk santri baru, karena tahun ini adalah tahun yang istimewa, tahun ajaran baru yang istimewa. Itu artinya dalam situasi yang berbeda dengan biasanya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Pondok Pesantren berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih. Artinya Pekan Ta'aruf ini sedikit berbeda dengan yang biasanya. Biasanya santri baru masuk ke asrama, mereka sudah menikmati bermalam, bermain, menikmati suasana awal di pesantren. Tapi pada kondisi sekarang ini, karena pandemi Corona 19 yang belum juga mereda, itu artinya kita masih mengacu pada kebijakan pemerintah untuk belum bisa melaksanakan tatap muka. Karena di wilayah Kudus khususnya itu masih berada di zona merah. Itu artinya belum ada kesempatan bagi kita untuk bisa
bertatap muka secara langsung. Tapi itu tidak mengurangi upaya kita bagaimana pekan ta'aruf ini bisa berjalan dengan baik. Baik, akan kami jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Yang perlu kami sampaikan lebih awal adalah jika nanti suatu ketika ada kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan atau memperbolehkan santri itu masuk ke asrama, maka standar protokoler kesehatan akan kita terapkan. Itu artinya ada beberapa hal yang memang harus dipatuhi oleh santri, khususnya pada saat berada di asrama. Kita akan mengadakan isolasi pada saat kedatangan, juga akan melakukan pengecekan kesehatan dan sebagainya. Itu artinya standar protokoler harus kita penuhi semuanya. Makanya kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah terjadi hari ini secepatnya bisa berakhir sehingga kita bisa berjumpa bersama-sama di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus ini pada dasarnya memberikan pelayanan dari bangun tidur sampai tidur kembali selama 24 jam. Kita memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Artinya kita berharap apa yang santri butuhkan di asrama sudah terpenuhi. Seperti yang sudah diketahui, di Pondok Pesantren Muhammadiyah ada 2 asrama atau 2 unit. Unit yang pertama itu berada di di Desa Krandon, tepatnya di Dukuh Lemah Gunung. Di mana pondok yang berada di Lemah Gunung ini merupakan pondok awal. Memang pada saat pertama kali didirikan, itu lokasi inti pondok pesantren itu berada di Lemah Gunung. Tolong nanti bisa di live-kan untuk PowerPoint-nya. Nah, pada awalnya santri putra maupun santri putri itu berada di Lemah Gunung. Tapi semenjak tahun 2010-2011 untuk putra kita bangun kembali unit pondok pesantren dibangun di Desa Singocandi. Adapun pondok pesantren di Lemah Gunung itu merupakan asrama dari santri putri, jadi santri putri, di mana ada 2 asrama, asrama barat dan asrama timur. Masing-masing di asrama timur ada sekitar 6 kamar, di asrama barat itu ada sekitar 7 kamar. Sementara ini kapasitas maksimal yang ada di pondok pesantren itu kapasitas maksimal sekitar 270 dengan dilengkapi beberapa fasilitas diantaranya selain kamar asrama, kamar mandi, tempat jemuran, tempat setrika dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa semua fasilitas di pondok pesantren ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan. Sedangkan tuh yang di asrama putra, di asrama unit 2 di Singocandi itu memang ada asrama tersendiri atau asrama baru di mana kapasitas maksimal satu gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sekitar 240. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkeliling pada saat nanti santri itu sudah masuk kembali. Jadi ini sebagai pengenalan. Di sana di asrama putra juga ada laundry, ada isi air ulang, juga ada fasilitas dapur juga di sana. Halaman juga gedung MTS untuk putra juga berada di Singocandi. Namun integrasi antara pondok pesantren yang berada di Lemah Gunung dengan di Singocandi itu menjadi satu bagian. Hanya saja untuk madrasah aliyah khususnya yang putra, karena madrasah aliyah masih berada bersekolah supaya nanti kalian pada saat datang ke pondok pesantren setelah
pondok pesantren mengizinkan atau menetapkan untuk masih kembali ke pondok, maka kalian sudah bisa merasakan bagaimana suasana berada di pondok pesantren. Awal-awal memang cukup berat, perlu pembiasaan, tapi itu menjadi sebuah nilai tersendiri bagi kalian semuanya selaku santri baru untuk bisa mendapatkan pengalaman tersendiri bagaimana merasakan kehidupan di sebuah pondok pesantren. Yang bisa saya sampaikan awal terlebih dahulu. Ya. Masuk sesi yang kedua, lanjut. Langsung masuk. Ya, ya. Kenapa harus berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah? Tadi saya sampaikan di awal, di masa yang awal tadi, di pas pertama. Karena pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok yang terintegrasi dengan pendidikan formal di madrasah. Yang pertama, pendidikan yang diajarkan adalah ilmu agama itu sendiri yang berbasis kepondokan. Yang kedua adalah yang berbasis pada ilmu pengetahuan, di mana mengacu pada kurikulum Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama. Lanjut. Pesantren Muhammadiyah Kudus ini, di beberapa sarana yang memang dimiliki oleh Pondok Pesantren Putri. Yang pertama yang berada di Lemah Gunung, atau tepatnya di Desa Kerandon, Kudus, di mana ini adalah pondok yang lama. Ada asrama Putri, ada asrama Barat, ada asrama Timur, ya. Di mana di Lemah Gunung ini juga ada pendidikan formalnya, yaitu Madrasah Aliyah Muhammadiyah dan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang Putri. Nah, itu fasilitas yang lain adalah Masjid Al-Falah, koperasi, dan ada laundry. Itu beberapa fasilitas yang ada di Lemah Gunung. Ini adalah asrama Putri. Kenapa perlu saya sampaikan gambarnya? Biar kalian semuanya santri baru tahu betul, karena baru melihat saja, tapi secara kondisi di lapangan memang belum sempat kita saksikan. Ini hanya sebagai gambaran. Ya, ini asrama Putri, termasuk kelengkapannya diantaranya adalah kamar mandi, tempat bermain, jemuran, dan sebagainya. Bisa dilanjutkan? Kalau ini adalah asrama Timur. Asrama Timur, dulunya ini adalah asrama putra yang sekarang karena Pondok Putra dipindah ke Desa Singojandi, maka semua peruntukan yang berada di Lemah Gunung itu untuk asrama putri. Masuk di dalamnya ada rumah Ustadzah ya, yang menjadi musyrifah di Pondok Pesantren Muhammadiyah unit Lemah Gunung. Lanjut. Ini adalah beberapa fakta juga yang bagi anak putri menjadi hal yang sangat vital, karena dengan jumlah kapasitas anak yang 200 lebih, maka kita juga akan menyediakan tempat cuci, tempat jemur, baju. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga punya usaha laundry yang bisa dimanfaatkan oleh santri putri. Kebetulan tahun ini laundry kita itu ada 2 lokasi, di asrama putra ada, di asrama putri juga insya Allah juga ada. Jadi akan dibuka tahun ini. Itu adalah beberapa fasilitas yang dimiliki. Selain koperasi, ada Mumat, di mana ada minimarket yang itu merupakan hasil kerjasama antara Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus dengan Universitas Muhammadiyah Kudus dalam hal unit usaha. Nah, nanti anak-anak santriwati bisa memanfaatkan barang-barang yang tersedia di Mumat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut. Ini contoh salah satu kamar yang ada di asrama santriwati.
kita berusaha menyiapkan fasilitas itu. Memang yang paling penting adalah bagaimana santri yang masing-masing kamar itu bisa menjaga, merawat fasilitas yang ada bagi santriwati. Karena fasilitas ini kepemilik atau pesantren Muhammadiyah, jadi harus bisa dirawat. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban bagi semua santri untuk menjaga kebersihan. Ya. Karena kita tidak memungkinkan untuk menyediakan satu anak satu kamar, maka nanti akan melewatkan sebuah interaksi sosial yang cukup bagi anak-anak kita untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman satu kamarnya. Kapasitas kamar rata-rata antara 20 sampai maksimal 24. Ya, maksimal 24. Nah, almari kita sediakan satu santri, satu almari. Assalamualaikum. Satu pintu. Nah, almari ya berjajar berarti satu pintu itu yang paling sampai kebersi santri itu menjaga miliknya sendiri-sendiri. Hal yang paling susah untuk bisa dilakukan adalah bagaimana menjaga miliknya sendiri. Kan pondok itu jumlahnya tidak sedikit, lumayan banyak, tentunya beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Untuk menjaga semua keamanan barangnya harus dijaga sendiri. Termasuk rasa memperhatikan, artinya tidak mau diurusi kembali. Itu yang harus diperhatikan. Karena kita berharap semua kepemilikan pribadi masing-masing itu bisa dijaga. Walaupun mampu membeli, tapi karena itu menjadi sebuah kewajiban tanggung jawab pribadi, maka barang-barang pribadinya harus juga bisa dijaga sendiri. Termasuk nanti di dalam pada saat makan, karena makan itu nanti akan waktunya bersamaan. Kalau antrian, maka dilarang santri-santriwati itu untuk makan bersama dalam satu piring. Apalagi kondisi yang sekarang ini, pandemi COVID-19 ini tidak mensyaratkan, dilarang santri itu menggunakan fasilitas secara bersama-sama. Karena nanti santri pada saat masuk kita juga akan memberikan peringatan bahwa semua barang harus dimiliki secara pribadi. Walaupun kita sudah berupaya dalam awal nanti proses masuk asrama itu untuk menjaga agar santri yang masuk kita isolasi terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan kita harus juga berjaga-jaga demi kesehatan masing-masing. Termasuk nanti kita juga akan sangat membatasi pergerakan santri untuk keluar asrama, karena kita tahu sendiri di luar lingkungan pondok pesantren kita masih beranggapan tidak aman. Karena Kabupaten Kudus berada di zona merah, maka akan kita tekankan untuk santri berada di asrama. Kalau kita sudah berada di asrama, sudah kita isolasi, Pak Insya Allah, nanti kita juga akan aman-aman saja. Mudah-mudahan Allah sudah cepat memberikan kemudahan untuk kita bisa bertemu di Pondok Pesantren Muhammadiyah. Yang berikutnya, selain asrama, di pesantren Lemah Gunung ini juga ada gedung madrasah aliyah dan gedung madrasah sanawiyah yang putri. Nah, ini adalah bagian integrasi dari pondok pesantren, di mana santrinya berada di asrama, pagi mereka belajar secara formal di madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah. Pesantren Muhammadiyah di Unit 2 Singojandi ada beberapa fasilitas yang ada di sana. Yang pertama adalah Asrama Putra di gedung Daya Haji Ahmad Dahlan, di mana di sana terdapat 10 kamar untuk santri, masing-masing juga kapasitasnya sama antara 20 sampai 24. Itu adalah kapasitas maksimal 24. Ada kantor pondok pesantren, jika ada urusan administrasi maka bisa ke kantor yang berada di Singojandi.
Untuk tingkat madrasahnya, di sana juga ada gedung Madrasah Sanawiyah khusus untuk putra. Ada dapur. Dapur ini satu lokasi, karena untuk di Pondok Putri, proses pengiriman makan pagi, siang, dan malam dilakukan dari Singojandi menggunakan armada. Demikian juga laundry. Di Pondok Putra juga ada laundry sendiri. Koperasi, kantin, dan untuk memenuhi kebutuhan air minum, semua santri yang berada di pondok pesantren, kita juga menyediakan air isi ulang. Maksud di dalamnya ada kantin untuk si santri itu nanti akan jajan dan sebagainya. Lanjut. Ini beberapa gambaran tentang gedung dari pondok pesantren yang ada di unit 2 Singojandi. Lanjut lagi. Nah, ini ada kamar ustadz. Tiap lantai itu ada kamar ustadz. Dan kondisi kamar santri sama seperti hanya di asrama putri. Kita juga menyediakan setiap santri satu dipan. Berarti karena kondisinya cukup terbatas, maka kita menggunakan dipan yang bertingkat. Almari juga dipakai sama, satu pintu satu santri. Di setiap kamar itu nanti ada kamar-kamar ustadz yang selalu mendampingi kalian semuanya dalam setiap beraktivitas selama 24 jam, termasuk dalam hal untuk berkonsultasi, bimbingan, pengarahan, dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi, Mas. Kalau bedanya kalau di kamar mandi asrama putri dengan asrama putra, kalau di asrama putri tidak terintegrasi jadi satu dengan kamarnya, tapi kalau yang putra setiap kamar itu memiliki kamar mandi, di mana dengan kapasitas maksimal 24 santri, satu kamar di dalamnya itu sudah ada 4 kamar mandi. Itu artinya satu kamar mandi dimanfaatkan untuk 6 anak, 6 santri. Karena waktu proses pembelajaran itu bersamaan, jam 7 itu harus sudah berada di kelas, maka proses untuk bersih diri harus bisa di manajemen sendiri. Kapan saya harus mandi, kapan harus olahraga, kapan harus dan sebagainya. Karena fasilitasnya 1/6. Itu artinya kalau masing-masing santri itu mandi 15 menit, berarti 15 menit kali 6, ada 120 menit yang harus dilakukan kalian untuk bergantian. Jadi bisa dimulai waktu jam timingnya, kapan saya harus mandi, kapan harus sudah ganti baju, kapan harus sudah mulai persiapan untuk masuk ke sekolah masing-masing. Khusus untuk Alia yang putra, ada jadwal pengantaran dari asrama putra ke Lemah Gunung. Untuk proses di madrasahnya, kita menyediakan transportasi, kita antar sampai lokasi tujuan di Madrasah Aliyah. Kita mulai dari yang pertama sekitar jam 6.15 menit. Itu artinya nanti santri harus sudah siap untuk diberangkatkan ke unit 1. Nanti juga pada saat mereka pulang sekolah sekitar jam 14.15 atau 14.30 mereka sudah sampai di asrama putra. Lanjut, Mas. Matiin speakernya. Ini hanya suasana di kamar saja seperti yang saya jelaskan tadi. Ini Askia. di asrama putra. Terus Askia. Ini adalah 2 lokasi, kampu koperasi dan laundry, dan beberapa armada yang kita siapkan untuk proses pengantaran santri untuk ke madrasah, dan beberapa aktivitas yang memang dilakukan santri yang membutuhkan akomodasi untuk transportasi. Kita persiapkan armadanya. Terus sementara koperasi dan laundry karena ini adalah masih libur sekolah, jadi masih tutup. Lanjut. Ini adalah foto lain. Ini ada laundry putri. Ini laundry yang baru. Dan ada air isulang Aroyan.
yang memenuhi semua kebutuhan santri. Kita usahakan santri memenuhi kebutuhan kecukupan air minumnya. Kalau di asrama putra nanti akan dikirim ke asrama putra, sedangkan demikian juga dengan asrama putri nanti akan dikirim ke asrama putri. Kita upayakan santri selama 24 jam air itu sudah siap untuk bisa dinikmati santri. Hanya gambaran untuk asrama putra, ada hall asrama. Untuk sementara ini untuk asrama putra memang belum ada masjid, tetapi kita sudah ada hall yang biasa kita gunakan untuk aktivitas sholat 5 waktu, sholat tahajud. Ada di satu. Persiapan masjid diundur. Mudah-mudahan setelah semua kejadian yang kita alami sekarang, pandemi corona, maka bisa dimulai. Alhamdulillah pondok pesantren mendapatkan wakaf berupa bangunan masjid yang katanya dari para pewakifnya ini adalah nanti kita diupayakan menjadi masjid yang terbagus se-Kabupaten Kudus. Harapannya seperti itu dari mantap, bisa terrealisasi. Ini karena masih di corona, jadi masih ada beberapa hal yang perlu ditinjau. Dapur, ini dapur baru, belum kita manfaatkan sama sekali karena baru pindahan pada saat terjadi corona. Dapur ini akan melayani semua kebutuhan santri untuk makan selama 3 kali sehari. Proses pengiriman makanan kalau dari asrama putra akan langsung dikirim ke asrama putra. Sedangkan untuk asrama putri juga akan dikirim via transportasi, di mana pagi jam 5 itu sudah pengiriman. Sebelum anak itu berangkat ke masing-masing madrasah, mereka harus sudah sarapan. Nanti jam makan siang juga sudah diantarkan sekitar jam 11. Termasuk nanti makan malamnya, ini juga kita mulai sekitar jam 15 atau jam 17 atau jam 5 sore. Hingga nanti anak-anak kebutuhannya. Memang nanti ada pengaturan tersendiri bagaimana proses membagi makanan nanti akan dilakukan oleh kakak-kakak mereka yang berada di masing-masing IPM maupun masing-masing mudabir yang ada di kamar-kamar. Tapi intinya pengiriman akan dilakukan maksimal 1 jam sebelum jam makan itu dimulai. Yang perlu diperhatikan juga bahwa untuk hari Senin dan Kamis tidak ada makan siang karena semuanya diharapkan untuk biasa puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Maka bagi mereka yang tidak puasa atau lagi berhalangan, makan siang tidak kita sediakan, tapi mereka harus usaha sendiri. Demikian juga untuk makan paginya, karena tidak ada makan pagi, maka yang kita sediakan adalah sahur. Demikian juga untuk makan malamnya, itu adalah untuk berbuka puasa. Setiap hari Senin dan Kamis. Lanjut. Ya, terakhir, itu apa yang bisa saya sampaikan tidak begitu banyak. Masih banyak hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu supaya nanti pada saat kalian masuk di pondok pesantren ini menjadi sebuah orientasi awal. Karena pengenalan ini hanya sifatnya secara gambar. Realnya memang nanti diharapkan kalian semuanya bisa hadir di pondok pesantren Muhammadiyah. Adapun hal-hal yang lain berkaitan dengan tata tertib dan sebagainya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh wadi pesantren. Yang jelas dari kerumah tanggaan kita siap untuk melayani anak-anak dari mulai bangun tidur sampai kembali. Kita berharap menjadi tanggung jawab kami selaku pelaksana di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus ini
akan memberikan sebuah pelayanan yang terbaik buat anak-anak semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi saya yang kedua ini. Mudah-mudahan ini tidak cukup, karena cukupnya nanti adalah pada saat kalian berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Itu saja dari saya. Jika ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, silahkan. Untuk sesi yang kedua ini saya tutup dulu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab ya, untuk santriwan dan santriwati yang ingin bertanya bisa lewat Zoom chat. Lagi untuk yang ingin bertanya bisa lewat Zoom chat. Pak Hutan. Masyu. Ya, untuk santriwan dan santriwati yang ingin bertanya atau ya, bisa lewat Zoom chat. Tadi. Mau tanya. Ada lihat dah. Ada. Lihat. Masuk pondok apa? Ya. Ada satu lagi yuk. Ya, bentar ya. Ditulis di room chat Zoom ya. Masuk pondok kapan? Ada apa sih yang diperlukan untuk masuk pondok? Gak kelihatan kamu. Disampaikan. Ini ada lagi. Ustaz. Kalau dapurnya di Pondok Putra, waktu ngantri ke Pondok ya. Terima kasih untuk yang pertama. Saya jawab dari Mutia Aulia Indonesia. Masuk pondok kapan Ustaz? Sebelum ada edaran yang resmi dari yang pertama pemerintah daerah maupun dari Muhammadiyah itu sendiri, Mbak Ocan. kita belum bisa untuk memberikan jawaban yang pasti. Ada wacana saja bahwasanya untuk santri baru direncanakan, bukan kapan masuknya. Ini setelah itu maka mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipersiapkan, termasuk protokolnya juga harus dipersiapkan. Kita semua maklumi sekali banyak pertanyaan dari santri kita tentang kapan masuknya. Tapi dari aturan pemerintah sendiri, kita untuk mendapatkan izin itu juga agak sulit. Karena kita berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, dan kita akan mengikuti Muhammadiyah itu nanti memperbolehkan. Tapi kita usahakan pada saat santri nanti masuk ke pondok pesantren itu tentunya ada beberapa persyaratan terlebih dahulu yang harus dilaksanakan. Misalnya isolasi diri di rumah terlebih dahulu, nanti juga ada isolasi mandiri di pondok pesantren. Memang di beberapa pondok pesantren, khususnya yang salafiyah, mungkin di tempat-tempat kalian sudah ada yang masuk
Tapi karena kita berada di bawah naungan Muhammadiyah, maka kita harus memenuhi persyaratan untuk dapatkan izin dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi tidak akan kita kabel lebih lanjut. Tapi wacananya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi saya tidak bisa menjamin karena kondisi pandemi COVID Corona ini sendiri masih menjadi hal yang sangat cukup mengkhawatirkan yang ada di Kabupaten Kudus ini. Karena di Kabupaten Kudus ini masih zona merah. Artinya ada banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus. Yang kedua, kalau dapurnya di Pondok Putra, waktu pengantin ke Pondok Putri naik apa? Masih naik brondol digabung sama sampah enggak Ustadz. Nanti kita usahakan bagaimana proses pengantaran. Kita punya 2 armada yaitu Colt T300 sama pickup. Nanti kalau misalnya kita usahakan akan kita antarkan pakai mobil yang tertutup. Itu. Yang kedua, hukuman jika melanggar aturan nanti akan ditentukan berdasarkan tingkat sanksi atau hukuman itu akan diberikan berdasarkan tingkat yang telah dilakukan. Nanti bisa ditanyakan di Wadir Kesantrian. Ekstra basket ada enggak? Selama ini belum ada karena kita belum memiliki lapangan. Ya. Ekstra catur ada enggak? Kita juga belum ada ekstra catur. Ekstra rebana ada tak? Yang ada kalau rebana bukan rebana tapi nasyid ya. Untuk santriwati tahfidz 1 kamar, tahfidz 1 kamar berapa orang kan? Tergantung dari kelas dari masing-masing dari kamarnya. Jelas kapasitas maksimal itu adalah 24. Nanti yang mengatur nanti kepala asrama. Ya. Jadi kami wadir rumah tangga menyediakan fasilitasnya. Ada lagi pertanyaan, kalau yang pertama masuk pondok kan belum biasa ya, bagaimana caranya agar betah di pondok saat pertama di pondok? Macam-macam penyesuaian. Yang pertama kita harus ikhlas bahwa kita berada di pondok pesantren, bapak ibunya juga harus ikhlas melepas anaknya, yang anaknya juga harus tahu karena ini bukan menjadi sebuah perjalanan yang berat bagi kalian, tapi ini adalah sebuah permulaan yang harus kalian lalui untuk menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Khususnya yang santri kelas 7, ya, di kelas 7 itu harus apa namanya? Memang ada perubahan pola pada saat kalian berada di rumah mau di pondok pesantren. Karena kalau kalian di rumah semua sudah tersedia, bisa mendapatkan dengan cepat apa sesuai dengan keharapan dan keinginan, tapi pada saat berada di pondok kalian harus mandiri. Artinya kalian bisa mengatur apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya mulai. Itu artinya harus sudah bisa. Kalau memang itu menjadi sebuah hambatan, nanti kalian akan dibantu oleh kakak-kakak kalian yang ada di mudabir masing-masing kamar. Nanti ada IPM yang selalu membantu kalian. Untuk ekstra dan brand ada. Nanti tergantung nanti biasanya pada saat ada lomba itu ada aktivitas untuk memulai latihan. Nah, selama ini ekstra dan brand berada pada posisi untuk latihan. Yang berikutnya peralatan makan. Peralatan makan ini harus membawa sendiri-sendiri. Kita tidak menyediakan peralatan makan. Ini ada pertanyaan yang cukup. Saya mau tanya, jika isolasi mandiri di pondok, apakah ustadz-ustadz yang mengajar masih pulang? Untuk yang mengajar memang masih pulang. Kita usahakan nanti ustadz-ustadz yang memang pulang, untuk proses tatap mukanya kita menggunakan protokoler yang cukup supaya nanti tidak mengkontaminasi. Kita berupaya bagaimana supaya yang sudah kita lakukan di pondok pesantren ini bisa saling menjaga, ya.
Kita nanti akan lengkapi APD yang cukup untuk bertatap muka ya bagi santri supaya nanti yang pulang tidak bisa menular atau mempengaruhi yang berada di isolasi. Memang ada repot juga karena hampir semua guru mapel yang berada di madrasah itu pulang. Nanti kita coba untuk masa-masa awal di pondok pesantren ini kita akan jatuh jadwalnya sedemikian rupa sehingga akan mengurangi interaksi yang cukup banyak antara ustadz dan santrinya. Ini cukup banyak juga, jadi ini lumayan sibuk untuk menjawabnya. Yang pertama ada lagi ini, apakah harus bawa bantal dan guling? Apakah ada ekstra peternakan? Tidak ada. Tapi kita menyediakan lahan. Kalau misalnya seandainya ada santri mau belajar tentang peternakan di Putra asrama, khususnya di asrama Putra masih memungkinkan. Ini ada lagi pertanyaan, entah di pondok bawa apa saja, nanti akan disampaikan di pesantren tentang apa yang perlu dipersiapkan. Itu sudah ada dalam buku panduannya. Jika isolasi mandiri, Saya pernah tangan petah atau kan tinggal komunikasi saja kalau memang tidak harus ikut silat karena ekstranya memang wajib, tapi karena ada kondisi tertentu yang mengharuskan itu santri tidak ikut, maka tinggal izin saja. Ya, tinggal izin saja. Untuk bahasa sehari-hari yang digunakan, ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Harapannya tahun ini nanti ada perubahan kurikulum yang cukup mendasar. Kita berharap nanti ada perubahan pada pembiasaan bahasa, ya, pada pembahas bahasa. Khususnya untuk bahasa Arab. Kita akan mulai dari kelas 7. Nanti akan di planning oleh Wadir 1, yaitu Wadir Kependidikan. Sampaikan. Untuk sarana setrika, itu memang kita sepakati tidak boleh membawa sendiri. Nanti kalau membawa sendiri, ada beberapa hal yang diperhatikan, kapasitas listrik yang ada di asrama itu terbatas. Jika semuanya membawa sendiri-sendiri, maka nanti hasilnya adalah terjadi drop pada listriknya. Maka setrika itu disediakan oleh pondok. Kalau tidak mau nyetrika, ya diondrekan. Ada lagi untuk menyimpan uang saku yang aman di mana, Tat? Untuk aman, supaya aman bisa dititipkan ke musrif atau bisa juga lewat wali masing-masing. Untuk kasur, nih, untuk kasur masing-masing santri itu beli. Karena kalian kemarin sudah daftar ulang, berarti sudah membeli kasur masing-masing. Kasur itu merupakan hak milik santri. Jadi pada saat nanti santri itu sudah lulus, maka kasur itu boleh dibawa pulang. Di semua perlengkapan yang diadakan oleh santri, kasur, bantal, guling, spray dan sebagainya itu sudah dipersiapkan sendiri-sendiri. Pondok hanya menyediakan dipan dan almarinya saja, isinya itu disiapkan oleh santri. Namun barang-barang yang itu boleh setelah lulus boleh dibawa pulang. Kipas angin, kalau masing-masing kamar sudah ada kipas angin, ya kipas angin sudah disediakan. Namun untuk masing-masing kamar hanya 1 sampai 2 kipas angin saja, tidak satu kamar 4 kipas angin. Ya.
menit lagi. Bahasa Arab dan bahasa Inggris juga karena sangat penting ya. Insya Allah nanti kita usahakan bahasa Arab dan kalau bahasa Inggris nanti kita coba nanti ada program kembali tentang pembiasaan untuk bahasa Inggris. Nanti bisa dijelaskan di Wadir Kependidikan yang kemarin mestinya tanyakan karena programnya ada di Wadir Kesantian. Kalau bahasa Arab sudah kita planningkan, kita coba kita kita kembali untuk kasur tidak usah dibawa rumah, dari rumah kasur sudah disediakan lewat biaya daftar ulang. Kasur sudah posisinya di asrama masing-masing. Nanti pada saat kalian masuk ke asrama, dipannya sudah ada kasurnya. Kasur itu bukan milik pondok, tapi milik pribadi masing-masing yang belinya lewat daftar ulang dan dibelikan oleh panitia PSB. Jadi tidak usah bawa kasur dari rumah. Yang dibawa cukup bantal. Tapi kalau tidak mau bawa bantal dan guling dari rumah, di koperasi juga sudah disediakan. Kalau ATM di Ponpes belum ada. Ya, nanti bisa lewat bendahara. Karena di sistem keuangan pondok pesantren yang baru itu ada virtual account yang bisa orang wali murid untuk menyimpan uang saku. Uang saku nanti bisa dicairkan di bendahara pondok. Baik itu di asrama unit 2 maupun asrama unit 3 di kalau ATM. Memang menjadi polemik bagi kita untuk ustadz-ustadzah yang memang tidak berada di pondok pesantren. Kita juga akan berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan sedemikian rupa supaya pada saat tatap muka nanti guru-guru yang atau ustadz-ustadzah yang tidak bermukim di pondok itu bisa mengurangi mengatur jarak pada saat proses pembelajaran. Kalau memang belum bisa memungkinkan, karena sampai sekarang kita juga belum tahu, maka kita berupaya semua ustadz-ustadzah yang tidak bermukim di pondok pesantren untuk bisa